Seseorang yang hidupnya senantiasa dalam keadaan meditatif, bukan hanya ketika duduk bersila di ruang sunyi, tetapi juga saat berjalan, berbicara, bekerja, bahkan ketika menghadapi persoalan sehari-hari. Meditatif di sini bukan berarti pasif atau melarikan diri dari realitas, melainkan hadir penuh dalam setiap momen dengan kesadaran yang jernih. Orang seperti ini tidak lagi hidup sekadar digerakkan oleh reaktivitas ego atau emosi sesaat, melainkan oleh arus kesadaran yang tenang dan mendalam. Ketika seseorang benar-benar berada dalam keadaan meditatif, sesuatu yang unik terjadi. Setiap tindakannya seolah-olah selalu selaras dengan kebenaran yang lebih luas. Bukan karena ia menghafal aturan moral tertentu, bukan pula karena ia ingin terlihat bijaksana di mata orang lain, melainkan kebijaksanaan itu lahir secara natural, tanpa dibuat-buat, sebagaimana bunga mekar di musim semi tanpa harus dipaksa. Mari kita perhatikan lebih dalam. Mengapa tindakannya tidak pernah salah? Karena dalam keadaan meditatif, ego yang biasanya mendorong manusia bertindak gegabah menjadi hening. Nafsu yang biasanya menuntut pemuasan tanpa henti juga tidak lagi menjadi penguasa. Sebagai gantinya, ada ruang jeda yang terbuka di antara stimulus dan respons. Ruang jeda inilah yang membuat seseorang mampu melihat sesuatu apa adanya, bukan sekadar melalui kacamata kepentingan pribadi. Dari ruang jeda itu, keputusan yang lahir bukanlah keputusan yang penuh ambisi, bukan pula sekadar reaksi otomatis, melainkan keputusan yang selaras dengan kebutuhan momen itu sendiri. Maka, apapun yang ia lakukan, meskipun mungkin tampak sederhana, mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bahkan dalam tindakan kecil, seperti menyapa orang lain dengan senyum, memilih kata yang tepat ketika berbicara, atau sekadar duduk diam di tengah kekacauan, ada kebijaksanaan yang tidak bisa diukur oleh logika biasa. Kebijaksanaan semacam ini berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah pola yang terbentuk dari pengulangan, seringkali dijalankan tanpa kesadaran penuh. Misalnya, kebiasaan mengucapkan terima kasih karena diajarkan sejak kecil. Itu baik, tetapi belum tentu lahir dari hati yang benar-benar sadar. Sedangkan tindakan dari keadaan meditatif tidak pernah lahir dari pola kaku. Ia selalu segar, selalu baru, selalu hadir sesuai kebutuhan saat itu. Seperti air yang menyesuaikan bentuk wadahnya, namun tetap menjaga esensinya. Ada sebuah perumpamaan yang indah. Orang yang hidup dalam kesadaran meditatif itu ibarat cermin bening. Cermin tidak memilih apa yang ingin dipantulkan. Ia hanya memantulkan apa adanya, tanpa bias, tanpa manipulasi. Demikian pula orang yang meditatif. Ia merespons kehidupan apa adanya, tanpa ditambah-tambahi oleh ilusi ego atau kepentingan diri. Karena itu, tindakannya nyaris mustahil disebut salah. Apakah ini berarti orang meditatif tidak pernah melakukan kesalahan dalam arti sosial? Tidak juga. Ia mungkin keliru di mata norma tertentu atau aturan yang berlaku dalam suatu komunitas. Tetapi, kesalahan itu hanyalah relatif. Sebab dalam kedalaman kesadaran, setiap tindakannya lahir dari niat yang murni, dari kesadaran yang tidak terikat oleh motif egoistik. Dan ketika ada konsekuensi dari tindakannya, ia pun menerimanya dengan penuh tanggung jawab, tanpa lari dari kenyataan. Yang menarik, orang yang benar-benar meditatif tidak pernah merasa dirinya bijaksana. Justru karena ia tidak mengejar citra kebijaksanaan, kebijaksanaan itu hadir dengan sendirinya. Ia tidak berkata pada dirinya sendiri, aku harus terlihat sabar, aku harus tampil penuh kasih, aku harus tampak bijaksana. Tidak ada paksaan semacam itu. Yang ada hanyalah aliran kesadaran yang terus-menerus mengalirkan kebenaran dari dalam dirinya. Hidup dalam keadaan meditatif juga membuat seseorang tidak lagi mudah terjebak dalam penilaian hitam putih. Ia mampu melihat bahwa setiap peristiwa, setiap manusia, setiap situasi memiliki sisi yang lebih luas daripada sekadar baik dan buruk. Dari sudut pandang inilah kebijaksanaan sejati lahir. Ia bisa tegas tanpa kejam, bisa lembut tanpa menjadi lemah, bisa diam tanpa kehilangan makna, bisa bertindak tanpa perlu banyak bicara. Bagi orang yang belum terbiasa, mungkin keadaan meditatif ini terdengar sulit dicapai. Karena banyak yang mengira meditasi hanyalah aktivitas tertentu, duduk diam, menarik napas dalam, memejamkan mata, lalu melupakan dunia luar. Padahal, meditasi sejati adalah keadaan hidup sehari-hari. Ia hadir saat seseorang sedang bekerja, makan, bercengkerama, bahkan ketika menghadapi konflik. Meditatif berarti sadar penuh, apa adanya, tanpa terjebak dalam pusaran pikiran yang berlebihan. Ketika hidup dijalani dengan cara ini, maka setiap keputusan, sekecil apapun, selalu selaras dengan kebijaksanaan alamiah. Orang meditatif tidak perlu lagi menghafal perintah moral,
tidak perlu mengandalkan kalkulasi untung rugi yang rumit. Karena dalam dirinya, kompas kesadaran sudah bekerja dengan sendirinya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Semuanya mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat. Maka, dapat disimpulkan bahwa orang yang selalu dalam keadaan meditatif sesungguhnya hidup dalam kebebasan sejati. Bebas dari jebakan ego, bebas dari tirani kebiasaan, bebas dari pencitraan palsu. Ia tidak lagi mencari-cari pembenaran di luar dirinya, sebab sumber kebijaksanaan sudah ada di dalam dirinya sendiri. Dan kebijaksanaan itu tidak pernah salah, sebab ia bukan hasil pemikiran sempit, melainkan resonansi dari kesadaran yang lebih luas. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang berada dalam keadaan meditatif seringkali dipandang dengan beragam cara. Bagi sebagian orang, ia mungkin dianggap sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, bahkan penuh karisma. Namun bagi yang lain, ia bisa terlihat aneh, berbeda, atau bahkan dianggap tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Inilah yang menunjukkan betapa relatifnya pandangan masyarakat terhadap seseorang yang hidup dengan kesadaran penuh. Di masyarakat yang sibuk mengejar pencapaian, orang yang meditatif bisa saja dianggap lamban atau tidak ambisius. Ketika mayoritas orang berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri melalui status sosial, harta atau pencitraan, ia justru tampak tidak peduli pada semua itu. Baginya, hidup bukan soal bersaing atau memenangkan pengakuan, melainkan tentang hadir penuh di setiap detik kehidupan. Dari sudut pandang mereka yang masih terjebak dalam logika kompetisi, sikap ini sering disalahartikan sebagai kelemahan atau kemunduran. Sebaliknya, bagi mereka yang mulai merasakan kegelisahan hidup modern yang penuh tekanan, keberadaan orang meditatif bisa menjadi inspirasi. Ia dilihat sebagai contoh nyata bahwa manusia bisa hidup lebih sederhana tanpa kehilangan kedalaman makna. Kehadirannya menimbulkan rasa damai, seolah memberi pesan diam-diam bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ada di luar diri, melainkan di kedalaman kesadaran. Namun, apa yang terjadi jika tindakannya tidak sesuai dengan norma sosial? Disinilah muncul paradoks. Orang meditatif mungkin mengambil keputusan yang baginya lahir dari kesadaran, tetapi di mata masyarakat dianggap menyimpang. Misalnya, ia mungkin lebih memilih diam ketika ditantang berdebat, padahal masyarakat menganggap diam sebagai tanda kelemahan. Atau ia mungkin menolak mengikuti kebiasaan tradisi tertentu, bukan karena tidak menghormati, melainkan karena kesadarannya melihat itu sudah kehilangan makna. Bagi masyarakat, sikap itu bisa terlihat sebagai pemberontakan, meskipun sesungguhnya lahir dari ketulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran di mata masyarakat bersifat relatif. Apa yang dipuji di satu tempat, bisa dianggap salah di tempat lain. Apa yang diagungkan oleh satu kelompok, bisa dicela oleh kelompok lain. Namun orang yang hidup dalam keadaan meditatif tidak terjebak dalam relativitas itu. Ia tidak berusaha menyesuaikan diri demi mendapatkan pujian, juga tidak melawan hanya demi terlihat berbeda. Ia hanya hidup selaras dengan arus kesadaran, dan dari situlah tindakannya muncul. Ironisnya, terkadang masyarakat justru baru bisa menghargai orang semacam ini setelah ia tiada. Saat masih hidup, ia mungkin dianggap aneh, tidak sesuai arus, atau bahkan diasingkan. Tetapi setelah ia pergi, barulah kata-katanya, sikapnya, dan tindakannya dikenang sebagai kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa penilaian masyarakat hanyalah bayangan yang berubah-ubah. Hari ini bisa dipuji, besok bisa dicela. Hari ini dianggap bijak, besok bisa dicap salah. Namun orang yang benar-benar meditatif tidak bergantung pada penilaian itu. Ia tidak mencari pengakuan, juga tidak menolak jika dicela. Ia hanya menjadi apa adanya, hidup dari kesadaran yang jernih. Dan justru itulah kebebasan sejati, bebas dari jerat opini sosial, bebas dari tuntutan identitas, bebas dari definisi benar salah yang berubah mengikuti zaman. Bagi orang yang meditatif, kebijaksanaan tidak pernah lahir dari upaya menyenangkan semua orang. Kebijaksanaan lahir dari keselarasan dengan kesadaran yang lebih luas daripada kepentingan pribadi maupun tuntutan sosial.